Di mana hati nurani orang-orang tuh pada bulan puasa masih banyak banget yang korupsi, apalagi zaman Covid kayak gini. Masih aja. Astagfirullahaladzim, parah banget ya. Bulan puasa begini masih banyak banget orang yang korupsi. Kagak kesian apa market kecil. Contohnya kayak dia. Boh, berisik lu. Gua disalahin. Astagfirullahaladzim, banyak banget nih orang korupsi begini. Kagak di TV, kagak di koran. Ini sampai di medsos juga, beritanya sama semua. Korupsi, korupsi, korupsi. Astaga. Berisik banget sih. Dari tadi gua dengerin. Di mana hati nurani orang-orang tuh pada bulan puasa masih banyak banget yang korupsi, apalagi zaman Covid kayak gini. Masih aja. Ya udah sih, biarin. Buyang gua dengerinnya. Korupsi, 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 korupsi. Ngomongin korupsi mulu. Nih Aler, gua kasih tahu nih korupsi yang belum lama tuh tentang yang di Damkar Depok. Parah banget itu bulan puasa korupsi aja. Waduh, berarti kita butuh gerak, Bang. Ayo dah. Kita ngapain kek? Bantuin noh. Korupsi-korupsi, ngapain lagi korupsi-korupsi? Kok lu lemes sih, Bang? Kan gue udah semangatin tadi. Semangat lah, jangan lemes-lemes. Sedih Ler gua beritanya tentang korupsi semua. Emang itu orang-orang yang korupsi kagak inget dosa apa? Gak inget sama Allah apa? Jangan-jangan sekolah pakai duit korupsi, makan pakai duit korupsi. Nah, ini yang bahaya nih. Zakat jangan-jangan pakai korupsi juga. Lah, iya. Gue baru inget. Gue kemarin bayar zakat pakai duit Tepomine 5.000 sih. Tapi itu dapatnya dari sisa duit korupsi Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Genpi.co yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita pada hari ini menjelang daripada Idul Fitri seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berzakat tapi menggunakan uang hasil korupsi, perumpamaan bagaikan orang yang berwudu itu menggunakan air yang sangat kotor sekali. Innallaha nazif, Allah itu bersih. Wa yuhibbun nadzafah, Allah juga menyukai kebersihan. Jadi sangat tidak mungkin ketika kita ingin mengeluarkan sesuatu yang bersih tapi harus menggunakan air-air yang kotor atau dengan sesuatu yang kotor. Maka bagi siapapun di antara kita yang berzakat menggunakan uang korupsi, setidaknya bertobat dulu dari koruptornya atau bertobat dulu dari perilaku korupsinya, barulah ia menunaikan ibadah zakat dengan hasil uang yang halalan thayyiban. Maka para pemirsa Genpi.co yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lan tazula qadama 'abdin, suatu saat nanti apa yang kita dapat, apa yang kita berikan tidak lain itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang masih terjerat dalam lingkaran yaitu koruptor, setidaknya taubat dulu, barulah ia menunaikan ibadah zakat berdasarkan hasil dari apa yang ia cari secara halal dan thayyib. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh beliau, baik dari proses pertobatan, apa yang dikeluarkan dari harta yang bersihnya itu akan melahirkan sesuatu yang bersih juga. Karena Islam sangat mustahilkan sesuatu yang kotor itu masuk, pasti akan menghasilkan yang kotor juga. Sesuatu yang haram itu masuk menjadi darah daging, maka akan melahirkan sesuatu yang haram juga. Maka Islam menekankan masuk dari sesuatu yang bersih, maka akan menghasilkan sesuatu yang bersih juga. Mudah-mudahan zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak kesian apa sama rakyat-rakyat kecil, masih aja dikorupsi. Ini contohnya nih, rakyat kecil. Lu ngapa lihat kamera? Tolong. Gua kira masih di dia. Nggak apa-apa. Lagi ler. Rakyat kecil, lu belibet tuh.